Halo, apa kabar? Ini hari Senin awal pekan. Mudah-mudahan ini juga awal pekan membawa semangat baru. Banyak sekali berita-berita yang sangat menarik ya, dan tentu saja pasti fokus perhatian media. Saya tahu hari ini salah satu rekan kita, Bung Edi Mulyadi itu akan memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri ini berkaitan dengan soal jin buang anak di Kalimantan. Bagaimana persiapannya dan Edi Mulyadi? Anda bisa menonton di channel saya karena tadi pagi saya wawancara khusus bagaimana persiapan dia, apakah dia sudah menyiapkan kantong kresek, sikat odol, sikat gigi, sabun mandi, dan anduk. Ini gitu. Terus ada berita lain berkaitan dengan buzzer. Nah, ini seru juga ini, Bung Rocky. Karena ada seorang buzzer yang sekarang jadi komisaris, itu ketahuan menggunakan plat mobil dinas dari Dephan. Wah, keren banget ini Dephan, jadi ingat Arteria Dahlan ini. Cuman yang Arteria Dahlan digandakan sampai 5, yang ini cuma 1. Dan ketika dicek oleh juru bicara Kemhan, Daniel Ansar, diketahui bahwa itu plat mobilnya itu peruntukannya untuk Avanza. Dan itu ditaruh di Fortuner. Jadi ini dipastikan mobil itu plat palsu. Ini juga menarik. Saya nggak tahu kenapa kemudian tiba-tiba dikaitkan dengan berita yang lama ini, berita Ahok. Mungkin kaitannya dengan ibu kota baru kali ya, Bung Rocky, karena dia disebutkan akan jadi kepala otorita. Dicerita bagaimana Pak Ahok itu ternyata dulu juga membayar buzzer. Saya telusuri beritanya ini, berita lama ini yang dimuat di The Guardian dari Inggris. Nanti kita bahas soal ini. Dan satu lagi ini yang sedang heboh, ini Profesor Hikmahanto Yohana, ini ahli hukum internasional, membongkar fakta bahwa kemarin yang klaim dibesar-besarkan oleh pemerintah dan para buzzer bahwa Indonesia berhasil mengambil alih ruang kontrol informasi udara dari Singapura setelah 76 tahun, itu ternyata dikecoh Indonesia. Begitulah judulnya media. Oke, silakan Bung Rocky. Kita mulai dari mana nih enaknya, dari buzzer? Oke. Ya, Saudara Edi Mulyadi tentu ada di dalam suasana ketidakpastian, karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu semacam keceplosan bahasa sebetulnya, tapi kemudian berakibat hukum. Jadi memang ibu kota ini membuat bangsa ini bukan sekedar kehilangan orientasi, tapi jadi bingung, ini jadi apa enggak sih ibu kota? Seandainya ibu kota itu tidak pindah, ini kita bayangkan aja, ibu kota itu gagal pindah karena tekanan keuangan yang tidak cukup itu. Artinya gagal pindah karena salah perencanaan itu. Apakah Edi Mulyadi masih akan menetap di penjara seandainya di penjara? Kan ini soalnya kan. Jadi ibu kota ini jadi melting pot, jadi tempat bertemu segala macam kepentingan dan segala macam harapan, termasuk segala macam kebobrokan. Karena itu mereka yang mempersoalkan ibu kota baru, baik dari segi kelayakan ekosistem maupun ketersediaan anggaran, itu berhak juga untuk mengolok-olok. Karena bagi mereka, ya memang ibu kota baru nggak masuk akal kok. Tapi sebaliknya, mereka yang menginginkan ibu kota baru itu jadi dan membanggakan, ya berhak juga untuk memuji-muji. Jadi biarkan dua fenomena ini bekerja. Edi Mulyadi dipanggil polisi hari ini dan mungkin akan ditangkap. PBNU mempersiapkan kantor baru di ibu kota baru. Jadi biasa saja itu, nggak usah. Kepolisian juga mestinya membandingkan kasus ini. Ada yang mencaci, ada yang memuji, biasa sekali itu. PBNU udah menetapkan mereka akan pindah ke situ tuh. Nah, seandainya nggak jadi, PBNU mesti kasih keterangan kenapa nggak jadi. Kami udah beli lahan, jadi kami rugi. Jadi sebetulnya kita bikin proyeksi aja bahwa ibu kota baru telah membelah masyarakat. Itu intinya tuh. Nah, pembelahan itu terjadi karena ketersediaan informasi, ketertutupan proses legislasi segala macam itu dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Jadi sekali lagi saya tetap menganggap bahwa ibu kota itu nggak layak. Maka jangan laporin saya ke polisi, karena ini pendapat gitu. Nah, ada yang berpendapat berlebih, bukan sekedar menyebut nggak layak, tapi pakai istilah-istilah yang memang menjengkelkan. Tapi sebetulnya itu datang dari hati yang terganggu dengan ibu kota. Jadi Presiden Jokowi meninggalkan sebetulnya barah di mana kita sebagai rakyat itu berseteru hanya karena ketidakjelasan informasi itu.
Dan berkali-kali kita katakan bahwa yang bikin perencanaan aja nggak ngerti apa yang ada di situ kok. Kepala Bappenas mengatakan dia nggak tahu apa yang ada di situ. Itu artinya pemerintah memang banyak bohongnya. Sri Mulyani sampai sekarang nggak tahu dari mana uangnya tuh untuk membiayai itu. Itu artinya memang nggak ada perencanaan. Tapi udahlah, ini soal yang kita anggap sebagai deskripsi aja tuh. Jangan ada semacam sinyal bahwa kalau yang memuji nggak akan dikriminalisasi, kalau yang mengkritik akan dikriminalisasi kan. Jadi itu soalnya ibu kota itu. Dan apalagi tadi lain. Buzzer dulu, soal buzzer yang tahu menggunakan plat dinas Kemenhan. Gak betul loh, Fortuner pakai plat merah itu pasti polisi di jalan pun keder lihatnya, apalagi orang biasa, termasuk kita, apalagi kalau dia pakai sirine, pasti kita langsung minggir tuh begitu lihat ada plat dari Kemenhan. Saya pernah satu waktu berpapasan dengan mobil sejenis di jalan sempit daerah Sentul situ kan. Mobil saya mobil tua tuh, Escudo, udah 20 tahun kali saya pakai tuh. Lalu berpapasan dengan mobil yang pakai plat ya Kemenhan itu, dan karena saya nggak mau berhenti, dia juga nggak mau berhenti, oke saya diemin aja tuh. Tapi kemudian yang nyupir itu mungkin merasa, oh saya buka jendela, bang, dia menyapa saya, Bang Rocky. Saya bilang iya, kita mesti saling atur tuh. Saya anggap bahwa dia mengerti bahwa mobil saya mobil tua, jadi dipersilahkan naik duluan tuh. Nah mobil dia ya, pasti mobil Kemenhan betulan, karena dia pakai Fortuner yang platnya itu dimaksudkan untuk dia tuh. Jadi kalau kita tahu bahwa ada sopan santun berkendara, nggak ada soal. Tapi ini orang sipil yang sekedar jadi komisaris, yang harusnya pakai Avanza, dia pakai Fortuner, dia paham. Ya orang marah lah semuanya kan. Ngapain lo pamer-pamer di situ? Di situ noraknya sebetulnya tuh. Jadi ya, apa pentingnya buat dia tuh? Apalagi itu palsu. Jadi memang kita bisa lihat ada arogansi. Baru dapat kekuasaan kecil udah mau ambil kekuasaan lebih besar. Itu nantinya dia punya hak untuk nerobos bahu jalan. Dia punya hak untuk masuk ke busway. Kalau ditanya mau ngapain? Mau rapat komisaris. Urusan apa? Jadi betul-betul bukan, saya anggap ya lucu aja, atau ya kalau kita saya sebut kampungan, nanti orang marah lagi. Orang kampung nggak begitu. Memang orang kampung justru punya value. Yang kampungan itu adalah orang yang sok Jakarta, sok kuasa, tapi sebetulnya nggak bisa memahami kesederhanaan orang kampung kan. Jadi begitu. Jadi saya tiap hari bolak-balik ke desa kampung, dan orang nggak ada yang mau membangga-banggakan bahwa dia punya kemampuan untuk membeli kekuasaan segala macam. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana bangsa ini itu ditipu oleh pencitraan. Nah kalau saya baca secara lebih psikologis, orang-orang semacam ini punya gangguan jiwa tuh. Karena dari awal nggak punya kekuasaan, tiba-tiba dikasih kekuasaan. Dan kesalahannya di mana? Ya pada pemerintah yang nggak bisa memberi pendidikan nilai itu. Kan pemerintah menganggap nanti kalau udah jadi tim sukses hebat, jadi buzzer hebat, jadi staf ahli hebat tuh. Jadi itu yang terbentuk dalam psikologi orang-orang dungu semacam ini. Ini hati-hati loh, Anda menyebut orang dengan gangguan jiwa ini bisa dipelintir juga nih. Pasti Anda mesti elaborasi lebih jelas ini apa yang Anda maksud dengan gangguan psikologi, mungkin gitu ya lebih pasnya. Iya, dulu disebut ilmu jiwa, kalau zaman dulu disebut ilmu jiwa. Kan orang yang stabil jiwanya, dia ngerti bahwa dia ditugaskan oleh negara untuk mengawasi sebuah korporasi. Itu artinya fungsi komisaris kan. Tapi kalau dia lakukan hal lebih dari itu artinya jiwanya itu bukan sekedar atau bukan jiwa untuk menyelamatkan BUMN, tapi mau menyelamatkan diri sendiri kan. Kan orang yang arogan, orang yang berlebih kekuasaan ingin pamer nih. Lihat aja nih, gue kalau parkir nih mesti dapat lahan yang disediakan khusus karena pakai plat nomor Departemen Pertahanan. Kan itu namanya gangguan jiwa kan. Bukan yang ngikut aturan, tapi dia melanggar prinsip-prinsip kesetaraan warga tuh. Nanti mungkin dapat diskon juga kalau masuk mall dengan bawa fotokopi plat nomor itu kan. Tapi satu hal saya kira ini catatan menarik yang saya kira catatan kemarin untuk polisi soal Arteria Dahlan ya, menggandakan jadi 5
nomor gitu, peruntukannya nggak tepat, itu catatan saya pada polisi. Kemudian ini juga saya kira catatan pada Kemhan. Cuman kalau menurut saya baca ini katanya ini palsu. Nah ini kalau palsu kan berarti pemalsuan ini ada soal pidana juga mestinya, yang begini-begini ini mesti ditertibkan, karena biasanya kalau hal-hal semacam ini kan kemudian dibawa arogan, akan jelek adalah citra dari lembaga termasuk polisi maupun Kementerian Pertahanan kan. Jadi begini-begini ya nih, kalau malsuin Rolex nggak ada soal lah, karena cuma mau pamer aja kan. Ada orang yang memang ingin punya Rolex, tapi karena nggak mampu, maka dia beli Rolex palsu di pinggiran trotoar Pasar Baru dulu kan, lalu pamer-pamer. Ya, mentalnya sama juga, seperti karena ingin pamer, maka dia lakukan pemalsuan. Tapi ini bukan sekedar beli Rolex, karena Rolex itu adalah ya, orang aja pribadi mau pamer-pamer. Ini akan dijadikan simbol keangkuhan di jalan raya tuh. Jadi bahayanya begitu. Kita nggak tahu lagi. Lama-lama kita nggak tahu ini setiap mobil yang pakai plat nomor khusus itu ini betul-betul orang isinya atau sekedar supir yang gagah-gagahan di jalan kan. Ini bahayanya. Jadi saya minta Pak Polisi itu tegaskan bahwa nggak boleh ada diskriminasi itu. Nanti kita semua terganggu loh. Nanti orang yang ada di dalam tuh ketawa-ketawa padahal sebetulnya mobilnya itu bodong. Jadi bahayanya begitu. Jadi sekali lagi, lakukanlah hal yang beradab. Ikuti aja peraturan bahwa Anda itu adalah warga sipil dan tidak ada urusan dengan prestasi Anda. Kalau Anda pakai mobil khusus itu nggak ada hubungannya dengan jumlah IQ di kepala Anda. Itu jadi dungu justru kalau lakukan hal yang konyol semacam ini. Iya. Oke. Kita secara personal kita coba maafkan saja karena dia tidak tahu. Tetapi urusan yang lain karena ya, kita maafkan karena dia hanya ingin pamer sebetulnya. Ya udahlah, asal dia udah nikmati dapat parkir gratisan ya udah cukup lah. Ya. Tapi dari sisi Kemenhan itu silahkan diambil langkah-langkah hukum saya kira ya, karena itu kalau pemalsuan, kalau betul memang pemalsuan kan itu silahkan diambil langkah hukum. Nah, begitu juga dengan kasus Arteria tadi. Nah, kita pindah ke ini yang serius. Beberapa waktu yang lalu sih kita sempat memberikan apresiasi walaupun dengan catatan berkaitan dengan keberhasilan. Nah, keberhasilannya sekarang kita kasih tanda petik bahwa Indonesia mengambil alih ruang informasi udara di atas Kepulauan Riau nih, Bung Rocky, yang selama ini dikontrol oleh Singapura. Nah, ternyata ini kemudian dikuliti oleh ahli hukum internasional Hikmahanto Yohana yang menyebutkan bahwa ternyata ini bukan kita berhasil mengambil alih, kita ini rugi banyak ini, karena ternyata kemudian ada aturan bahwa 0 sampai 37 ribu kaki itu masih tetap diserahkan pada Singapura, dan kemudian pengambil alihan itu pun juga kemudian didelegasikan lagi ke Singapura sampai 25 tahun mendatang, dan itu bisa diperpanjang lagi. Belum lagi kemudian Singapura dapat akses untuk latihan militer di wilayah dan udara Indonesia. Jadi menang banyaklah dari perjanjian ini. Makanya kemudian media juga menyebutnya dikecoh. Wah, Jokowi dikecoh oleh Singapura. Dulu kita sebut Singapura itu hanya ya kayak butir kacang bagi Indonesia. Dia bukan pulau, dia cuma seperti kacang doang. Ya. Tapi kita tahu bahwa di dalam sistem internasional sekarang, kekuatan sebuah negara itu bukan sekedar menghitung luas wilayahnya, tapi kemampuan sebut aja kemampuan intelijen dia untuk mendahului potensi serangan tuh. Jadi dari segi itu kita tahu bahwa Singapura mempersiapkan dengan sungguh-sungguh wilayah pertahanan udara dia, sehingga dia mampu untuk mengintai potensi di kawasan Asia Tenggara ini yang mau memanfaatkan atau mengancam Singapura. Nah, itu yang jadi kalkulasi sebelum Singapura masuk di dalam MOU sebetulnya kan. Ya. Indonesia nggak bisa baca itu. Indonesia sekedar membaca bahwa Singapura itu mau sebut aja lakukan komitmen karena kepentingan bersama tuh. Nggak ada kepentingan bersama di dalam sistem internasional. Selalu ada yang disebut national interest. Nah, kita sebetulnya tercecer di situ karena dua hal. Pertama, kemampuan kita secara teknologi di wilayah udara, terutama pertahanan militer itu sangat rentan. Mungkin Singapura bilang, ya mungkin Anda Indonesia lebih banyak pesawat dari kita. Tapi Singapura tahu bahwa pesawat kita kosong, tidak
equipped, tidak di apa namanya? Ya. Iya, tidak dibekali oleh persenjataan gitu kan. Jadi Singapura tahu bahwa oke, pesawat banyak tapi kosong. Singapura lebih efisien. Dia tahu bahwa setiap pesawat yang naik ke angkasa di atas melampaui 37.000 kaki itu memang dipersiapkan untuk mengamat-amati wilayah lain tuh. Jadi kita mengerti itu. Nah, yang tidak dimengerti oleh Presiden Jokowi adalah situasi semacam ini, dan karena itu kemudian buzzernya seolah-olah kasih semangat pada Presiden Jokowi, padahal itu zong namanya kan. Dan itu yang akhirnya terlihat bahwa strategis kita itu terbaca oleh Singapura. Karena itu Singapura bikin semacam umpan supaya nanti tertutupi maksud Singapura yang sebenarnya. Itu hal yang biasa karena ini negara yang betul-betul terancam di kawasan Pasifik karena dia strategis secara ekonomi tapi rapuh secara geopolitik, karena itu dia bikin pertahanan. Nah, Profesor Hikmanto yang tahu tentang soal-soal semacam itu harusnya diminta pertimbangan awal, karena dia kan ahli di dalam hukum udara itu. Dia tahu sebetulnya hukum udara itu di dalamnya ada pertimbangan militer strategis. Nah, ini yang lolos dari pemantauan Presiden Jokowi atau dari timnya yang gagal untuk menghitung hal-hal yang disembunyikan di dalam MOU. Nah, itu sebetulnya yang kita sebut sebagai kekonyolan diplomasi itu. Ya, nah ini kan sebenarnya ini meskipun sudah ada kesepakatan tapi perlu diratifikasi oleh DPR, itu baru akan sah gitu. Jadi pertanyaan kita dalam situasi sekarang seperti DPR sekarang ini, apakah dia bisa bersikap seperti DPR di masa lalu? Pada tahun 2007, sebenarnya pada waktu 2007 itu masih SBY ya, jadi presidennya sebenarnya pernah pada waktu itu Singapura juga mencoba membuat barter semacam ini pada waktu itu dengan ekstradisi. Nah, jadi dia dapat kompensasinya akses latihan militer di wilayah Indonesia. Nah, tetapi kan kemudian waktu itu ditolak oleh DPR karena DPR tahu juga ini banyak ruginya. Nah, sekarang ini meskipun banyak ruginya, saya agak ragu apakah DPR bisa bersikap independen semacam itu. Ini pasti diratifikasi, kalau nggak dipermalukan wajah Presiden Jokowi kan. Karena memang ini DPR yang sekarang udahlah habisin aja deh. Pokoknya apa nih mau presiden lakukanlah. Jadi nggak mungkin DPR membatalkan itu. Yang bisa membatalkan itu public opinion sebetulnya. Nah, kalau DPR ngerti, dia mestinya kasih sinyal bahwa public opinion menemukan bahwa perjanjian itu potensi untuk membuat Indonesia jadi rawan. Kan bisa begitu sebetulnya. Tapi kalau DPR hanya lihat black letter of law yang biasa disebut apa yang tertulis, nah dia akan bilang oke, ini kita demi nasionalisme, ya udah, ya diratifikasi aja kan. Tapi sekali lagi kekonyolan ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya banyak bolongnya tuh dalam menghadapi diplomasi karena pengetahuan kita yang kurang, yang sebetulnya bukan kita yang kurang, begitu banyak pakar di luar istana yang pinter-pinter tuh. Tapi istana selalu ingin nyari sensasi, nyari headline. Kita sudah berhasil mengambil alih apa intinya itu diketawain oleh negara-negara tetangga tuh. Bahkan mungkin Thailand udah tahu lebih dahulu di taktik Singapura, dia ketawain aja Indonesia. Dia gila tuh Indonesia tuh. Apa ya hebatnya bikin MOU tapi dengan pasal-pasal derivatnya yang sebetulnya belum diuji itu impact dari MOU itu. Jadi saya kira ini akan jadi FIR tadi ya, FIR ya. Flight Information Region itu ya. Jadi iya itu Flight Information Region. Jadi itu wilayah sebetulnya yang ya bisa dibayangkan apa sih yang ada di atas itu tuh. Kenapa Singapura tiba-tiba merasa oke, kita yain ya. Jadi persiapan kita untuk membaca pikiran Singapura itu yang nggak ada. Ya. Padahal dulu Pak Habibie menyebutnya Singapura itu semacam little red dot gitu. Jadi titik. Iya itu little red dot. Tapi dia punya kemampuan intelijen yang luar biasa karena teknologi pertahanannya tinggi. Jadi itu sebetulnya tuh. Oke. Nah, jadi semacam nasihat kecil saja saya kira untuk para buzzer. Jangan terlampau cepatlah daerah seperti sekarang itu membangun euforia gitu karena gampang sekali kan hal-hal semacam ini kemudian dimentahkan gitu, dan ini sebenarnya hanya mempermalukan Pak Jokowi. Mungkin jangan-jangan Pak Jokowi ini nggak pengen seperti itu, tapi para buzzer yang bekerja dan akhirnya menanggung malu kan Pak Jokowi kalau terjadi apa-apa semacam ini. Iya, saya kira itu yang diingatkan oleh The Guardian dulu, bahwa ini buzzer ini justru merosotkan citra bangsa tuh.
Kan akhirnya dunia tahu bahwa Indonesia itu setiap kali ingin buat perencanaan, buzzernya dikerain dulu tuh. Jadi dengkulnya disebar dulu, baru otaknya dipakai tuh. Kan begitu saya kira kan. Buzzernya kan kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, buzzer itu sinonimnya dengkul. Oh ya? Kok Iya. bisa? Ya, itu kamus yang lagi dirancang oleh BRIN. Oh, oke. Oke, nah ini akan Anda menyinggung ini, saya menyinggung soal The Guardian. Ini memang jadi menarik. Kemarin saya tiba-tiba terkejut membaca ada berita di Tribun ini yang menceritakan tentang bahwa buzzer Ahok itu ternyata memelihara buzzer dan itu dipelihara dari sebuah rumah yang mewah. Saya penasaran apa sih maksudnya ini, karena ini berita baru gitu ya, Bung Rocky, kemarin ya, berita tanggal 30. Iya. Saya cek, oh rupanya kaitannya ini dengan berita yang pernah dimuat oleh The Guardian ini pada Pilkada 2017. Pada waktu itu ada pengakuan dari buzzer yang timnya Ahok gitu, yang dia memang dipelihara, dan judulnya memang kalau nggak salah waktu itu I feel disgusting gitu ya. Dia merasa disgusting itu bahasanya. Coba kalau bahasa kamus BRIN-nya apa di Indonesia itu? Muak. Dia muak dia. Dia merasa jijik akhirnya. Ya jijik, muak gitu ya. Itu pengakuan buzzer karena dia memang diminta misalnya membuat minimal akun sampai 5 akun gitu di Twitter, di Instagram, dan kemudian avatarnya itu biasanya menggunakan perempuan-perempuan cantik. Nah, gitu yang diambil dari Google gitu kan, orang biasanya gitu senang dengan nama siapa, pakai avatar yang cantik, dan orang merasa bahwa wah, ini ada perempuan cantik ini, menarik untuk berkomentar-komentar soal politik. Tapi itu sebenarnya semua kerjaan dari para buzzer. Rupanya ini diingatkan orang lagi, ini kaitannya dengan ibu kota negara, karena nama Ahok disebut sebagai kepala otorita. Jadi jangan kaget kalau kemudian nanti buzzer rame-rame juga memuji kembali Ahok. Itu kira-kira gitu maksudnya, saya kira. Kenapa Tribun menurunkan kembali berita soal Ahok ini. Itu berita 2017 itu. 2018, dimuatnya 2018 ya. Iya. Dan itu berita lama yang masih berlangsung. Jadi itu berita yang terus ada, karena setiap kali orang masih tahu buzzernya masih ada kok. Berarti rumah mewahnya masih ada. Berarti komandan buzzer masih bekerja tuh. Jadi sekali lagi demokrasi kita itu dibatalkan oleh hal-hal semacam ini, oleh kedunguan, kedangkalan, oleh amplop, dan itu sebetulnya yang jadi standar Guardian ini, The Guardian ini mempromosikan Indonesia, bahwa Indonesia itu penuh dengan kecurangan, dan itu yang menyebabkan indeks demokrasi kita turun terus. Ya. Jadi selama praktek itu masih ada, yang sekarang juga masih sedang berlangsung, buzzer itu dikerahkan habis-habisan untuk membela setiap isu IKN lah, soal FIR segala macam itu. Selama itu internasional mengamati melalui The Guardian yang memang getol untuk melihat hal-hal buruk dari Indonesia, menganggap bahwa Indonesia ini memang nggak ada harapan. Jadi sebetulnya kalau kita bilang nggak ada harapan, bukan karena kita nggak punya harapan, tapi cara pemerintah mempromosikan dirinya itu betul-betul konyol. Cara pemerintah memelihara buzzer itu betul-betul diketawain dunia tuh. Jadi itu intinya sebetulnya. Nah, dan tentu Ahok juga akan dikaitkan dengan itu, bahwa ini si Ahok pasti sudah diasuh oleh buzzer-buzzer, karena buzzer menginginkan agar supaya Ahok yang memimpin otorita itu. Dan di belakang buzzer pasti ada oligarki. Jadi algoritmanya mudah sekali kita baca. Ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Sorry, plat mobil Anda masih pakai nomor sipil atau udah mau Kemenhan juga? Kan Anda bertetangga dengan Kemenhan tuh di Hambalang. Saya rasa aman dengan plat mobil itu, karena plat mobil itu menyebabkan orang mengingat-ingat bahwa mobil saya mobil tua tuh. Ya. Jadi sebaiknya begitu. Terima aja faktanya bahwa setiap mobil itu didesain untuk dipelihara, bukan untuk dipamerkan. Itu kan itu intinya tuh. Ya. Ganti plat mobil kan artinya mau mamerin sesuatu, bahwa di dalamnya ada orang besar. Ya itu bisa, orangnya besar, otaknya kecil, bisa aja. Profesor, seperti juga Profesor Ocil yang ada dulu sebut ya. Gitu-gitu lah. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Salam 0%.